Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna likulli ahadin hirfatun wa hirfati isnatani al-faqru wal jihadu faman ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Wa qala aidha al-faqru masyaqqatun fid dunya masarratun fil akhirah wal ghina masarratun fid dunya masyaqqatun fil akhirah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami' At-Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 12 Rajab 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 12 Januari 2025 Masehi. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya
Sehingga pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas dan juga kewajiban kita bersama. Baik kewajiban untuk melaksanakan salat subuh yang alhamdulillah telah kita laksanakan dengan berjamaah, maupun kewajiban melaksanakan thalabul ilmi setelahnya, sekaligus juga zikir bersama. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba Allah dan umatnya Rasulullah yang termasuk ke dalam apa yang telah dijanjikan dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dalam hadis, man shalla salata subhi jama'atan, barang siapa yang salat subuh berjamaah, wa jalasa summa dzakara ma'al imam, kemudian duduk dan dzikir bersama dengan imam, hatta yasyruqa, sampai waktu syuruk nanti, wasalal israqi raqataini, kemudian kita melaksanakan salat sunnah isra 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Summa raja ila baiti, kemudian kita pulang masing-masing ke rumah. Maka kataballahu, Allah catat, Allah tetapkan baginya pahala sama dengan pahala haji dan umroh, taman, sempurna, sempurna, sempurna. Kenapa Rasul ulangi 3 kali? Untuk menguatkan kita dan meyakinkan kita. Takut ada di antara kita yang nggak percaya. Jadi pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh yang sempurna. Yang haji dan umroh belum tentu sempurna pahalanya. Tapi kita yang sholat subuh berjamaah, kemudian dzikir sampai suruh. Artinya tidak mesti ada taklim begini. Jika ingin ada yang sampai dzikirnya sampai suruh, kemudian sholat isra 2 rakaat, itu sama. Bagaimana kalau setiap hari Bapak lakukan? Ya minimal seminggu sekali atau 2 kali sudah cukup. Kan orang haji juga setahun sekali, apalagi sekarang 10 tahun sekali juga sulit. Ya, cukup dengan kita seperti ini insya Allah. Salawat wassalam, marilah senantiasa kita sama-sama sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin sebagai pengingat bagi kita semua. Umumnya manusia adalah orang yang lalai, orang yang banyak khilaf, lupa, dan tempatnya kesalahan. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan, manusia itu tempatnya kekhilafan dan kesalahan. Maka dengan kita mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin, mudah-mudahan ini menjadi peringatan buat kita. Sekalipun kita lalai, segera kita ingat kembali. Dan semoga di akhir hayat kita termasuk ke dalam orang-orang yang ingat, bukan orang yang lalai. Sebab lalai ini dikatakan satu penyakit. Dikatakan orang yang doa, dzikir, hati-hatinya lalai, maka percuma dzikir dan doanya. Maka mari kita selalu istiqomah, hati kita tetapkan, kita pun setiap habis sholat atau setiap di akhir sholat selalu minta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang Rasulullah suruh agar kita semua senantiasa membaca. Berapa kali mungkin setiap hari kita baca doa itu, ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kita ala dinik, atas iman, dan tetapkan atas agamamu, yaitu agama Islam yang hanif ini. Masih dalam kajian tentang keutamaan daripada orang-orang fakir, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab keluhan utusan orang-orang fakir tentang keutamaannya, tentu ini bukan berarti kita orang-orang kaya juga nggak utama, karena masing-masing.
Sebab seandainya ada orang kaya ngeluh kepada Nabi, Nabi pun juga mungkin akan memberikan satu jawaban. Karena Nabi itu penenang jiwa, penyejuk jiwa. Ya, tidak akan marah-marah ketika ada orang ngeluh. Cuman umumnya mana ada orang kaya ngeluh Pak Haji Ali? Ya, stres kalau orang kaya ngeluh makan. Jadi orang miskin tinggal ngeluh. Ya, apa ngeluhnya ya Rasulullah? Kami iri dengan orang-orang kaya. Kenapa ya hujuna? Mereka bisa haji, bisa umroh setiap tahun, setiap bulan. Sementara boro-boro kami umroh haji. Wa yatasaddaqun, mereka bersedekah, kami boro-boro sedekah. Fa idza maradu, kata mereka orang-orang fakir, ya Allah ya Rasul, jika mereka orang kaya itu sakit, mereka bisa dukhron, menabung, beri ke dokter, beri obat apotek. Itu menabung, hakikatnya itu sama. Ya. Nah, sementara kita bodrek aja nggak kebeli Pak Haji Ali. Ya. Apa kata Rasul? Baligh ani ali. Sampaikan salamku kepada orang-orang fakir semuanya, utusannya. Di Madinah 700 orang. Yang masyhur adalah Ahlu Suffah, sebanyak 72 orang. Ya. Mereka orang-orang fakir yang ingin senantiasa dekat dengan Rasulullah, hadir di majlis-majlis Rasulullah. Bukan mereka itu aslinya orang fakir, mereka awalnya orang-orang yang kaya, orang yang berniaga, orang punya pekerjaan. Tapi mereka tinggalkan demi untuk selalu dekat dengan Rasulullah, memandang wajah Rasulullah. Namun sebagian mereka masih tetap untuk usaha bekerja, tapi terjadilah hubungan yang baik. Orang yang kaya dari mereka, hasilnya mereka sedekahkan. Makanya sampai sekarang Mekah, Madinah selalu seperti itu. Coba Senin, Kamis atau pas sore aja digelar plastik putih yang panjang, kurma dikeluarkan yang baik-baik, rutop, makjul, dasafawi dan sebagainya. Kopinya yang enak, tehnya yang enak, rotinya yang enak dikeluarkan. Bahkan sekarang dikasih paket lagi, pulangnya pada bawa paket. Nah, apalagi musim haji Ramadan, Lailatul Qadar, atau musim umroh di bulan Ramadan, berkontainer-kontainer itu orang-orang kaya sedekah. Orang PCI boro-boro, dorong ngaji juga ada yang pernah ngasih sarapan. Ya, yang kayaknya mana, yang fakirnya mana. Jadi yang fakirnya apa? Nyumpain orang kaya mulu, mudah-mudahan bangkrut. Kenapa? Orang kayanya pelit. Nah, itu pantas ke disumpahin sama orang fakirnya agar bangkrut. Nah, coba walaupun orang kayanya nggak ngaji, gitu. Setidaknya cinta sama orang ngaji. Wih, Ahad pagi ini ada orang pengajian. Lawayahnya baik, ya, paling juga seberapa sih Pak Haji Ali ibaratnya. Itu baru terjalinlah hubungan yang baik. Ya, lama-lama orang kaya seperti itu akan tertarik hatinya, selalu datang sesekali kepada Rasulullah. Dulu itu orang Madinah seperti itu. Itu luar biasanya seperti itu. Ya, tuh. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya man sabara minkum, siapa yang sabar di antara kalian, maka bagi kalian salatu khisalin, 3 hal yang tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang kaya. Nah, ini kan memberikan kegembiraan, motivasi kepada orang fakir. Pertama kata Nabi, di surga nanti ada sebuah kamar min yaqutati hamra, yang terbuat dari batu merah delima, zamrud, yakut. Ya. Yang duru ahlul jannah, di mana penduduk surga melihat seperti penduduk dunia melihat bintang di angkasa. Dan itu tidak akan pernah dimasuki kecuali oleh para nabi, syahid, dan orang mukmin yang fakir. Nah, senang kan langsung mereka berbunga-bunga. Sehingga tetap dalam fakirnya mereka bersabar. Tentunya ini untuk motivasi kita juga yang fakir-fakir. Cuman di sini makanya nggak ada yang fakir, karena fakir itu pengertiannya orang yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Ya, ini punya rumah semua, pekerjaan juga punya walaupun udah pensiun. Ya, itu. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya kalian akan masuk surga lebih dulu 500 tahun, baru setelah itu mereka orang-orang kaya masuk. 500 tahun bedanya. Tapi menurut Allah itu cuma setengah hari. Yang ketiga kata Nabi, jika kalian mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mukhlishon, orang kaya mengucapkan kalimat yang sama, ikhlas, sama-sama ikhlas, maka tidak akan pernah menyamai pahalanya
orang-orang fakir yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan jika kalian bersedekah 1 dirham, orang kaya sedekah 10.000 dirham, maka pahalanya tidak akan bisa menyamai. Itu lebih baik kalian orang-orang fakir. Karena umumnya orang fakir itu cari 1 dirham tuh, cari 1.000 rupiah itu beratnya luar biasa, jungkir balik. Orang kaya 10 juta dehem doang Pak Jeli. Tuh, dehem doang orang kaya 10 juta itu. Nah, itu wajar, pahalanya juga beda besarnya. Itu berdasarkan hadis, bukan asal-asalan saya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, inna likulli ahadin hirfatun. Sesungguhnya setiap orang itu punya hobi, punya kesukaan, punya kesenangan. Saya yakin di sini bapak-bapak hobinya beda-beda masing-masing. Ada yang hobinya mancing, mancing ikan Pak Jali. Ada juga yang hobinya mancing keributan. Tuh, sama-sama mancing itu. Tuh. Ini masing-masing hobi. Kata Rasul, wahir fati, sementara kesenanganku, kecintaanku adalah isnatani, ada 2. Al-faqru, saya cinta dengan orang fakir. Wal jihadu, saya cinta dengan jihad, perang. Makanya separuh hidup Nabi dihabiskan dengan peperangan. Ada perang Badar, Uhud, Khandaq, Tabuk, Hunain, dan sebagainya. Ya. Itu baru perang yang kasat kelihatan. Tapi ada perang, kata Nabi, yang jauh lebih besar, yaitu jihadun nafsi, jihad memerangi hawa nafsu. Jadi Rasul senang jihad. Karena Rasul senang jihad, makanya hidup Rasul istiqomah. Tidak angin-anginan kayak kita ini. Kalau kita kan suka angin-anginan. Lagi semangat, lagi imannya tinggi merajin, lagi kendor makendor. Kalau Rasul kan istiqomah. Kenapa? Jihadnya betul-betul jihad. Memerangi hawa nafsunya luar biasa. Itu. Kemudian kata Nabi, faman ahabbahuma, siapa yang mencintai keduanya, cinta sama orang fakir, cinta sama jihad. Awas, jihad itu bukan hanya kita melawan orang kafir. Karena untuk jihad seperti Rasulullah, kita ini sulit. Nggak ada orang kafir yang menyerang kita. Kalau perang melawan orang kafir kan gampang, tinggal angkat pedang, berantem, meninggal, syahid. Sekarang susah. Orang Islam ini insya Allah, kalaupun Islamnya KTP doang, kalau ada orang kafir ngajak perang, wih, di depan dia insya Allah. Tapi giliran perang melawan hawa nafsu, pagi-pagi mau berangkat ke masjid aja, cuaca dingin lah, males ke masjid. Nah ini kadang-kadang itu nggak bisa ngelawannya itu, karena ada di dalam diri dan tidak kelihatan. Itu berat. Sebaliknya, waman abghadahuma, kata Nabi, siapa yang benci dengan orang fakir dan jihad, faqad abghadani. Yang cinta berarti cinta kepada Nabi, yang benci berarti benci kepada Nabi. Inilah wasiat Rasulullah dulu yang disampaikan kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari salah seorang sahabat yang sangat sederhana, jujur, dan pemberani. Dia adalah orang yang pertama masuk Islam juga. Dia orang yang bersih keras, kukuh untuk menegakkan keadilan sosial. Ya, itu Abi Dzar Al-Ghifari nama. Nama aslinya adalah Abi Dzar Jundab bin Junadah bin Sufyan Al-Ghifari. Dia itu kalau mendengarkan apa diberikan oleh Rasulullah, pesan wasiat, mengamalkannya luar biasa. Itu Abi Dzar Al-Ghifari. Nama Al-Ghifari ini diambil dari tempat lahirnya Ghifar. Makanya kalau orang Arab itu rata-rata nama tempat lahir itu dibawa, saking takdim kepada tempatnya. Ya, itu. Kalau Pak Haji Ali di Pekalongan juga Ali Kusuma Al-Pekalongani kan begitu sebelum. Enggak ada cuma di Indonesia mah. Ya, Al-Cireboni umpamanya kan seperti itu. Atau nama tempat. Kayak Imam Abu Laith As-Samarqindi lahir di Samarqindi, nama daerah lagi. Ya. Itu kan orang Cikerut enggak ada Al-Cikeruti, enggak ada Pak Haji Ali. Ya. Mestinya juga ada, boleh enggak apa-apa. Ya. Nah itu. Jadi kalau orang Arab itu rata-rata seperti itu. Cuman ketika, makanya orang Indonesia yang ada di Arab tuh Al-Banjari keluar kan, orang Banjarmasin disebut Al-Banjari, jadi imam besar di Masjidil Haram ada. Ya, jadi kalau Al-Banjari itu orang Banjar berarti seperti itu.
Ya, itu. Di antara pesannya, kata Abi Dzar Al-Ghifari, saya selalu dipesan oleh Rasulullah apa? Untuk selalu cinta dengan orang fakir dan selalu apa? Mendekati mereka. Sehingga perintah Rasul sering-seringlah duduk dengan orang fakir agar selalu tumbuh rasa syukur. Ini mah pengennya dekat-dekatnya dengan pejabat mulu, pulang-pulang pusing kepalanya. Kenapa? Lihat pejabat mobilnya Pajero. Lah iya kan, ya. Makanya sering-seringlah duduk sama orang fakir, tumbuh. Rasul begitu, cinta. Bahkan kata Nabi dalam hadis, ya, apa kata Nabi? Aksiru ma'rifatal fuqara. Aksiru ma'rifatal fuqara, banyak-banyaklah berkenalan dengan orang fakir. Bajali lebih banyak kenalan orang fakir orang kaya. Wih, Ustadz kenalan orang fakir megaring enggak kecipratan-kecipratan acan. Masa kenalan orang fakir? Tapi Rasul menyuruh banyak-banyak berkenalan orang fakir. Kenapa demikian? Kata Nabi, fa inna lahum daulatun, karena mereka tuh punya kekuasaan. Sahabat bingung, ya Rasul, mas orang fakir punya kekuasaan, boro-boro kekuasaan, makan saban hari aja repot, susahnya luar biasa. Wa ma daulatuhum, kata para sahabat, ya Rasul, apa kekuasaan mereka itu apa? Kata Nabi, idza kana yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat nanti, kata Rasul, kila dikatakan kepada mereka, Allah menyeru, ungduru, kata Allah, wahai orang-orang fakir, carilah kepada siapa? Man at'amakum Kisra. Cari orang-orang yang pernah ngasih makan kamu walaupun sesuap nasi. Cari orang-orang yang pernah memberi minum kamu walaupun seteguk air saja. Cari orang yang pernah memberikan pakaian walaupun pakaian bekas. Fahudu biyadihi, gandeng tangannya, bawa dan masukkan dia ke dalam surga. Seteguk air yang kita kasih sama orang fakir ternyata kelak menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga. Lah itu Pak Haji Ali, ada orang fakir lewat depan kita bawa karung di belakangnya itu, dikasih minum satu gelas begini, tuh senangnya luar biasa. Airnya diminum, bekasnya masukin ke karung pasti itu. Senangnya daripada dikoreh-koreh di sampah itu, begitu dikasih senangnya luar biasa pasti. Ya, maka jangan nyepelekan ada orang lewat fakir tuh kasih minum, kasih nasi walaupun sedikit mah. Ya, baju bekas kasih, mungkin bagi tangga berharga. Maka awas jangan ngumpulin baju banyak-banyak tuh di lemari, kita kelak meminta pertanggungjawaban. Bentar lagi mau lebaran nih, keluarin bajunya. Ya, makanya saya kalau udah mau lebaran tuh udah mau Ramadan, saya keluarkan Pak Jali itu. Karena biasanya dari Pak Jali, Koko kan dapat. Lah yang lain saya kasihkan sama orang fakir yang ahli ibadah. Karena syaratnya kata Nabi, orang fakirnya yang mukmin. Bukan yang Nasrani atau yang mukmin syaratnya. Dipakai ini lemari sampai penuh bajunya. Dipakai enggak, ya. Keluarin yang enggak ini kumpulin. Sambil touring ke Baduy, bawa ke sana Pak Jali, touringnya touring doang sehingga bawa baju bekas. Ya. Jadi kurang manfaat ke touringnya kalau nggak seperti itu. Tuh, touring itu ada orang fakir, kasih aqua, kasih makan seperti itu. Tuh. Ya. Lah iya kan banyak yang itu ke Baduy, itu tujuannya begitu. Mengislamkan orang Baduy dengan cara seperti itu. Makanya karena Islamnya meleng, yang masuk orang-orang Nasrani. Dikasih Indomie kan asin, waduh pada Kristen nanti kan sayang, ya itu, waduh ya Allah kekuasaannya kelak pada hari kiamat mereka akan, ya diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mencari mana orang yang pernah ngasih makan walaupun sesuap nasi, seteguk air, ngasih pakaian walaupun pakaian bekas, ya tapi yang masih layak dipakai tentunya. Bagi mereka senangnya luar biasa, ya. Itu. Jadi Rasul sangat cinta kepada mereka. Rasul sering duduk-duduk dengan mereka seperti itu. Ya, itu. Kemudian Rasul juga bersabda, al-faqru masyaqqatun fid dunya, masaratun fil akhirah. Kefakiran itu memang sulit di dunia, tapi senang di akhirat. Orang fakir memang senang, apa sulit kadang-terkadang di dunia, tapi senang di akhirat. Sebaliknya, wal ghina masaratun fid dunya, orang kaya itu senang di dunia, sulit di akhirat. Sulit orang kaya di akhirat. Makanya apa? Orang kaya kelak di akhirat itu iri sama orang-orang
fakir. Kenapa irinya? Satu, mereka hisapnya cepat, sehingga pantas masuk surganya duluan. Orang kaya menghisapnya lama, ditanya dulu, ditanya banyak pertanyaannya. Ya, di orang kaya itu. Makanya kenapa Nabi selalu minta berdoa kepada Allah, Allahumma tawaffani faqiran. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan fakir. Ada nggak bapak-bapak doanya seperti itu? Ya Allah, kata Nabi, Allahumma tawaffani faqiran. Wafatkanlah saya dalam keadaan fakir. Wala tatawaffani ghaniyan. Jangan wafatkan saya dalam keadaan kaya. Ini doa Rasulullah. Wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Dan kumpulkan saya di kelompok orang-orang fakir dan miskin nanti pada hari kiamat. Fa inna asyaqal asqiya, karena sesungguhnya orang yang paling celaka itu, kata Nabi, ya, man ijtama'a alaihi fiqrud dunya wa adabil akhirah, orang yang mengumpulkan kefakiran dunia dan siksa akhirat. Udah fakir siksa akhirat lagi. Ya, ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doanya selalu seperti itu. Tuh. Kemudian kata Imam Abu Lais As-Samarkandi dalam kitab ini juga mengatakan, ala ukhbirukum an mulukil jannah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ukhbirukum an mulukil jannah. Wa qalu na'am, qala humud du'afaul madlumun. Maukah kalian aku beritahu tentang raja-raja surga? Di surga ada raja juga ternyata. Para sahabat tentu ya Rasulullah. Kemudian siapa raja-raja surga itu ya Rasulullah, kata para sahabat? Alladzina la yuzawijunal mutana'imatu wa la tuftahu lahum abwabus sududi yamutu ahaduhum wa ajatuhu tatalaju fi sadrihi walau aqsama Allahi la barrahu. Kata Rasul, mereka adalah orang-orang yang lemah, yang dianiaya. Orang fakir kan cenderung tertindas, teraniaya, di mana mereka tidak diterima untuk mengawini perempuan-perempuan yang terpandang. Ya, inilah memang kelemahan kita, masih terbawa ya budaya-budaya orang Hindu, orang Buddha, masih mengenal kasta di kita. Ada kasta kayak di India itu Brahmana, Sudra, Ksatria dan sebagainya, ada istilah seperti itu. Ya, sementara dalam Islam itu mesti nggak ada kasta. Ya. Ini Rasul sendiri hampir pernah terpancing, ya, hampir Rasulullah, karena sangat berharapnya Rasulullah orang-orang kafir itu masuk Islam, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Bersabarlah kamu beserta orang-orang yang selalu zikir dengan Allah, dekat kepada Allah di pagi maupun petang. Mereka hanya mengharapkan ridha Allah. Ini asbabun nuzulnya. Orang-orang kafir ini pengen mau masuk Islam, mau menghadiri majlis-majlis Rasulullah, tapi mereka inginnya apa? Orang-orang fakirnya suruh pergi dulu. Nggak level saya kumpul dengan mereka. Bau badot katanya. Dihina. Bajunya aja jelek, compang-camping, dekil endekumel. Ya. Saya mau, kata orang-orang kafirnya itu, anak Abu Jahal, Abu Sufyan dan CS-nya itu. Tapi usir dulu mereka. Wih, kata Nabi, nggak bisa, masa diusir. Ya udah kalau gitu, ya kami dulu baru nanti dia. Atau seminggu kami, seminggu dia. Sebulan, nggak bisa. Maka ditegur oleh Allah Rasulullahnya. Ya, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan mukamu, wajahmu Muhammad, karena kamu mengharapkan dunia. Ya, artinya sering kita begitu kan. Orang fakir minggir, ini kelasnya VIP pejabat. Ya, tapi saya pernah ada tuh hajatan sari kuring luar biasa, sahibul hajatnya, saya ingat aja, tidak dibedakan. Malah orang fakir miskin suruh makan duluan. Ya, nah itu baru luar biasa itu. Di mata Allah kan semua sama. Inna akramakum indallahi, yang termulia itu adalah yang paling bertakwa. Tapi kita disusah masih. Ini gara-gara protokoler namanya, kalau istilah ini mah ya Pak Jali ya, protokoler katanya. Ya, orang-orang ini didulukan.
Padahal tukang korupsi orangnya mah. Ya, ini kadang-kadang seperti itu. Ya, masih ada seperti itu. Semestinya coba. Bolehlah kalaupun memang dipisahkan di barang semua orang fakir makan sama orang-orang kaya sama makannya seperti itu juga. Ya, itu. Coba kita seperti itu. Kalau resepsi apa, tapi jarang. Protokolernya mengaturnya kadang-kadang nggak seperti itu. Ya, itu. Kemudian di mana mereka diterima untuk mengawini perempuan-perempuan yang terpandang. Dan pintu-pintu yang tertutup tidak dibukakan untuk mereka. Nah, ini artinya orang fakir seperti teraniaya. Ya, pintu tidak dibuka, orang fakir dibuka dan sebagainya. Nah, ini. Ya. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, laknatullah alaih. Terkutuklah orang-orang yang memuliakan orang karena kekayaannya, pangkatnya, jabatannya. Tapi kalau keilmuannya memang harus akrimul ulama, perintah Nabi itu akrimul ulama, muliakan ulama. Kalau orang alim lah wajar, abai para wali, nah itu memang harus akrimul ulama, muliakan orang berilmu. Sebab berarti dia memuliakan Allah dan memuliakan Rasul. Sebaliknya, siapa yang menghinakan, merendahkan ulama, merendahkan Allah. Membenci ulama, membenci Allah dan Rasulnya sama. Nggak ada. Kalau orang kaya mah di hadisnya perintahnya nggak ada. Sampai Ibnu Abbas mengatakan terkutuklah orang yang apa? Memuliakan orang karena kekayaannya dan menghina orang karena kefakirannya. Nah ini cenderungnya kan sering seperti itu. Menghina karena kefakirannya. Terkutuk kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang paling dekat juga seperti itu. Ya, itu. Kemudian Hatim Az-Zahid, salah seorang ulama ahli sufi, dia pernah mengatakan barang siapa yang mengakui 4 hal tanpa mengerjakan 4 hal yang lainnya, maka ia adalah bohong dari pengakuannya. Yang pertama, orang yang mengaku cinta kepada Allah, mengakunya cinta sama Allah tanpa mau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Cinta sama Allah tapi masih melaksanakan larangan Allah, bohong. Yang kedua, orang yang mengaku ingin surga tapi tidak mau menginfakkan hartanya untuk taat kepada Allah, bohong sama. Ngakunya apa? Pengen masuk surga tetapi nggak mau menginfakkan hartanya untuk taat kepada Allah, untuk taat, bukan infak buat maksiat. Yang ketiga, bohong orang yang mengaku cinta Rasulullah tapi tidak mau mengikuti sunnahnya, bohong. Kalau cinta Rasulullah ikuti sunnahnya. Dan yang keempat, bohong orang yang mengaku ingin dapat bohong orang yang mengaku ingin mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah tapi tidak mau bergaul dengan orang-orang fakir dan orang miskin. Berarti menunjukkan orang yang suka bergaul dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin, itu orang yang mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, mari kita betul-betul apa yang dipesan Rasulullah SAW, dicantumkan Rasulullah, untuk sering-sering banyak berkenalan dengan orang fakir, duduk mereka dengan orang fakir, karena mereka ternyata punya kekuasaan kelak. Ya. Mereka punya kekuasaan yang kita tidak diberikan kekuasaan seperti mereka. Maka itulah kelebihan daripada mereka, orang-orang yang fakir itu. Mudah-mudahan kita senantiasa bersabar. Makanya kata Allah mengingatkan Nabi tadi, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu Muhammad menuruti orang-orang yang hatinya lalai. Ya tadi jangan dituruti Muhammad, itu mah pengennya mereka orang-orang kafir. Suruh mengusir orang-orang fakir miskin tadi, kata enggak level lah dan sebagainya. Tuh. Ya. Mereka orang hatinya lalai. Wattaba hawahu. Mereka orang yang selalu menuruti hawa nafsunya. Ya. Menuruti hawa nafsunya terus. Wa kana amruhu furuta, dan sungguh urusan mereka, perkara mereka adalah
perkara yang melampaui batas. Perbuatan mereka adalah perbuatan yang melampaui batas. Tuh. Kemudian Rasul juga menyuruh berpesan kepada Abi Dzar Al-Ghifari untuk apa katanya? Kata Abi Dzar Al-Ghifari, saya selalu dipesan oleh Rasulullah untuk selalu melihat ke bawah dan jangan melihat ke atas. Ya, artinya di sisi lain seperti itu. Apa? Biar selalu bersyukur. Jangan selalu mandangnya ke atas, lihatlah ke bawah. Artinya bergaullah banyak-banyak dengan orang fakir agar tumbuh syukur. Jangan bergaul dengan orang-orang atas. Apalagi kelatnya jet set, waduh susah kita. Ya, susah mengungguli mereka mah. Yang ada kita pusing nanti ya, seperti itu. Ya, orang kalau lihat ke atas capek Pak Jali, kalau lihat ke atas mah orang jalan lihat ke atas, waduh kejebur, injak segala-gala nanti itu. Kalau lihat ke bawah tenang, adem, tentrem. Ya, itu yang ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian itulah ya kajian dari bab keutamaan orang fakir. Namun sekali lagi ya bukan berarti orang kaya, saya tegaskan lagi, bukan berarti orang kaya tidak mendapatkan ada keutamaan keistimewaan sama, tapi orang kaya juga yang seperti apa? Dua-duanya sama berat. Orang fakir harus sabar, orang kaya harus dermawan, harus tawadhu. Bukan orang kaya yang pelit sombong, tapi yang tawadhu, yang dermawan. Ya, demikianlah kajian akhir dari bab keutamaan orang-orang fakir. Semoga kita bisa mengamalkan, memperhatikan, serta motivasi kita dengan pesan-pesan tadi. Semoga kita betul-betul mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah, selalu cinta dengan orang-orang fakir dan cinta terhadap jihad, terutama jihad kita untuk berjuang perang kita melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Semoga kita diberikan keberkahan, keridhaan, dan semoga digolongkan kelak bersama orang-orang fakir di surga nanti, dan mudah-mudahan kita diwafatkan semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sambil nunggu waktu suruh, jika ada yang mau bertanya, yang mau menambahkan baik terkait dengan yang kita kaji pagi ini ataupun materi yang lainnya yang belum sempat ditanyakan, kami persilakan. Silakan. Di pengertian fakir zaman sekarang mungkin kalau kita identikan juga sama ya, orang-orang miskin yang mungkin kayak seperti kita mungkin yang gampang tuh yatim, dia rumahnya jelek, gak punya pekerjaan juga coba umpamanya jadi pembantu umpamanya, sementara anak-anaknya pada sekolah, ada yang putus sekolah. Ya memang zaman sekarang ini memang kita berhati-hati, karena ternyata juga ada orang yang memang usahanya itu meminta-minta, ternyata orang kaya. Di India kan viral, ada orang apartemennya 10 bagus-bagus, kerjanya ngemis ternyata di lampu-lampu merah itu. Lah ya logika hitungannya, kalau 1 menit lampu merah kan 1 menit cuma dapat 2.000, sehari berapa? Pegawai negeri kalah itu ibaratnya. Maksudnya duduk dengan mereka itu, kita mungkin kan sering mengundang anak yatim di rumah, sambil kita nasihati, sambil kita motivasi agar terus belajar ibadahnya, sholat dan sebagainya. Ya kita kasih makan, kita kasih pulangnya ali kadarnya. Seperti itu mungkin. Dan seperti itu. Tapi yang jelas-jelas. Dan itu kan didata oleh RT. Jadi RT ada tugasnya tuh, menjaga gajiannya baik. Tugasnya itu mendata orang-orang yang miskin, kan tahu jadi rumahnya apa, kan itu. Nah, jadi kalau umpamanya Pak Haji, ya Pak Ketua DK mengundang, Pak RT coba tolong nanti anak-anak yatim itu ke rumah diundang semuanya, anak-anak fakir yatim itu, ya orang miskin itu, ya nah, seperti itu, diusap-usap mereka biar dimotivasi. Rasulullah kan seperti itu, senang dengan yatim miskin, ya sambil usap sambil ini itu luar biasa, mengusap rambutnya itu ya Allah pahalanya kan seperti itu. Itu maksudnya duduk dengan mereka, bukan duduk mereka diajak main gapleh, ya kan seperti itu. Artinya bukan diajak sesuatu, tapi itu kita motivasi mereka. Mereka orang yang butuh kasih sayang, ya butuh motivasi. Karena jarang yang mendekati mereka kan, ya kadang-kadang di sekolah juga guru tuh dekatnya sama anak-anak orang kaya, kan kadang-kadang seperti itu, ya itu mereka sekolah di favorit-favorit yang betul-betul terjamin lah pendidikannya,
kemudian penanganannya, wong satu kelas gurunya 3 umpamanya. Sementara ada orang yang di SD biasa itu, ya Allah, gurunya pegawai negeri udah tua-tua, kadang sekolahnya tugas aja ngantuk, ditanya, nak mana sekolahnya, nggak ada, kenapa gurunya tidur terus? Ya maklum lah, capek pegawai negeri berapa gajian lah, kita lah di situ punya peran, kumpulkan mereka. Nah, sekolahnya gimana ini. Ya, alhamdulillah saya juga suka seperti itu. Bahkan saya kadang nggak berupa materi, saya belikan tasnya, buku tulisnya saja. Setahun 2 kali biasanya pas kenaikan sama semester itu, saya suka seperti itu. Bahkan sering ngajak teman-teman yang lain, ya, jamaah yang lain, ya, buku tulis, tasnya, seperti itu. Dikumpulkan di rumah, gitu. Ya, pulang-pulang bawainlah baik, kan begitu aja udah senengnya luar biasa kan seperti itu. Mungkin caranya lah. Memang betul kalau kita asal kan ternyata, wih orang itu malu rumahnya bagus, mau seperti itu. Tapi kita kan tahu, jika yang dekat-dekat lingkungan ini tanya RT-nya, yang tanggung jawab kan RT-nya yang tahu, kan yang data-datanya kan yang tahu RT RW kan seperti itu. Nah itu termasuk orang fakir itu Pak Ji. Sama pengertian fakir kita, butuh kasih sayang, kan makna fakir itu sesungguhnya butuh kasih sayang, butuh perhatian, ya butuh dana dan sebagainya. Seperti itu. Ya, itu. Makanya saya katakan ulama yang orang kaya, dia orang pinter, sering menulis di akhir kitab tuh Al-Fakir. Buya Razi, seorang buya masih muda, buya yang dari mana itu? Dari Medan, dari mana itu? Ilmunya luar biasa. Ahli tarekat, ahli tasawuf dia. Saya sangat senang. Ya. Saya fan-nya di Hidayat, Buya Razi itu. Luar biasa keilmuannya itu. Dia sering mengatakan Al-Fakir dia. Dia sering ngomongnya Al-Fakir, saya Al-Fakir kata dia. Padahal dia orang kaya, ilmunya luar biasa. Nah itu artinya makna fakir itu orang yang butuh Allah. Ya. Butuh rahmat Allah. Sebab tanpa Allah kita ini siapa? Kan seperti itu. Ya, itu. Jadi insya Allah seperti itu. Ya sering-sering kan begitu. Kita duduk dengan mereka. Ya itu. Saya juga dulu sering ada pengusaha di Cilegon ini sering ngajak. Dikumpulkan orang itu di mana, di kafe atau di mana restoran itu, saya diajak di situ, saya suruh menasehat, diundang sayanya. Ternyata yang situnya apa? Anak-anak yatim. Kadang sari kuring, saya itu diajak, Ustaz sini. Oh dia kumpulkan anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin itu. Nasehat, terus dijamu makan. Kayaknya mungkin senang mereka lihat mereka makan tuh. Kan mungkin jarang ketemu itu makan seperti itu bagi mereka itu. Ada yang seperti itu. Nah itulah contoh ya kayak Nabi Ibrahim. Tidak mau makan kecuali dengan orang-orang fakir, orang miskin, anak yatim. Nabi Ibrahim sering seperti itu. Ya, itu contohnya. Kalau kita sulit, mungkin kalau nyari-nyari yang dekat-dekat aja lah. Ya, setahun sekali 2 bulan sekali lah sering-sering kan seperti itu. Berkenalan juga ya seperti itu nanya. Ada pemulung, ada orang minta-minta, kenalan lah nggak apa-apa tanya. Nah, kenapa nggak sekolah? Kadang kan sekarang banyak anak kecil tuh. Ya Allah kasihan anak kecil bukannya sekolah, megangin kaleng, minta-minta. Ya seperti megangin gayung mandi itu untuk mandi itu. Dia mandi mah enggak itu, sehari 2 hari bagaimana mandi. Kasihan lihatnya kadang tuh. Ya silakan itu kenalan, ditanya dari mana. Ini kan ya ala kadarnya 5.000 juga senangnya luar biasa, ibaratnya seperti itu. Tuh. Baik jamaah at-taqwa yang berapa Subhanahu wa taala. Demikianlah mungkin kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang kita kaji pagi hari ini, teladan-teladan yang dicontohkan Rasulullah pada sahabatnya. Mumpung kita di bulan Rajab, bulannya Allah yang mulia, yang dimuliakan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan kita di bulan ini sebanyak 70 kali lipat. Bulan untuk kita sama-sama membersihkan badan kita, agar kita bisa sama-sama mendekatkan kepada Allah. Mari kita juga banyak-banyak berzikir, mengingat Allah, bertaubat pada Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab ini, dan semoga kita semua kelak dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, baik tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah mungkin kajian kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafatul majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika arhamar rahimin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.